Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Saat ini terdengar suara ledakan. Kincen dan kelompoknya dengan cepat bergegas ke tempat ledakan itu. Di perjalanan, Kincen berkata, "Mokara, Yongye, kalian berdua bersembunyi di Zen Modding dulu, jangan keluar tanpa instruksiku." Kemudian Kincen menoleh dan berkata kepada Jiruyu dan Chen Sisi, "Saya harap kalian berdua tidak akan membicarakan apa yang terjadi sebelumnya." "Hah, kenapa?" tanya Jiruyu menatap Kincen sambil tersenyum. Chen Sisi juga berkata, "Apa manfaatnya bagi kami?" Kincen terdiam, merasakan sakit kepala dan berkata, "Apa yang kalian inginkan?" Jiruyu berkata, "Bagaimana kalau melihat tubuhmu?" Mendengar itu, Kincen hampir memuntahkan seteguk darah. Melihat ekspresi Kincen, Jiruyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. "Mengapa? Apakah itu memalukan?" Kincen menjawab, "Itu tidak memalukan, tapi kamu adalah nonaji dari keluarga yang bermartabat. Apakah kamu tidak merasa malu?" Kincen mengedipkan matanya dan tertawa. "Aku tidak malu. Kenapa? Apa kamu tidak setuju?" jawab Jiruyu dengan dingin. "Baiklah kalau begitu," ucap Kincen langsung mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Jiruyu, membuat Jiruyu ketakutan dan tergesa-gesa menjauh. Kemudian dia berkata dengan marah, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Kincen menjawab, "Hah, bukankah kamu ingin melihat tubuhku? Aku bahkan memelukmu supaya dapat dengan jelas melihatnya." Kincen tertawa dan melanjutkan kata-katanya, "Anda adalah wanita saya, apa salah saya mengungkapkannya dengan pelukan?" Melihat adegan ini, Yukiansu menutup mulutnya dan tertawa. Kincen juga tersenyum aneh, menatap Chen Sisi dan berkata, "Lalu bagaimana denganmu? Apa kamu tidak ingin dipeluk?" Chen Sisi menjawab, "Kenapa tidak?" Chen Sisi tersenyum indah, sosoknya melunak dan dia bahkan mengambil inisiatif sendiri untuk memeluk Kincen. Tubuhnya lembut seperti kue kukus. Kincen merasakan sesuatu yang bulat tapi bukan tekad. Melihat Chen Sisi begitu agresif, Kincen tidak sanggup menahan siotongnya dan tanpa sadar menghindari Chen Sisi. Chen Sisi tertawa menampilkan pesonanya yang tak terbatas. Lalu dia berkata, "Baiklah, aku tidak akan menggodamu. Nanti aku akan memberitahumu apa yang akan kuminta." Tak lama kemudian mereka melihat di depan ada ribuan binatang darah. Di tengah-tengah ribuan binatang darah itu, sekelompok praktisi sedang berusaha melawan amukan ganas dari binatang darah itu. Kincen dan tiga wanitanya menarik nafas menunjukkan kekaguman. Mereka mengira ledakan barusan berasal dari pertempuran, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu adalah ribuan binatang darah mengamuk dan mengepung beberapa praktisi di tengahnya. "Shao Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap Yukiansu mengerutkan kening. Mata Kincen memadat dan sejujurnya dia tidak takut dengan binatang aneh ini. Meskipun binatang aneh ini kuat yang sebanding dengan mendiang Kaisar Wu, namun tubuh ekaristi abadinya telah meningkat ke tingkat ke-7. Tentu saja ini tidak akan membahayakannya sama sekali. "Tuan, begitu banyak binatang darah, itu adalah tonik yang bagus," ucap Skeleton Rider berkata dari dalam Zen Modding. Mokara juga tampak sedikit gelisah dan bersemangat. Kincen tahu bahwa untuk menggulingkan istana Misty dia harus bersatu dengan kekuatan lain, dan sekarang adalah kesempatan yang sangat baik. Memikirkan hal ini, Kincen segera berkata kepada Yukiansu dan yang lainnya, "Kalian bertiga tetap di sini dulu, aku akan segera kembali." "Apa? Shao Chen, apakah kamu ingin masuk sendirian?" "Jangan, itu terlalu berbahaya." Mereka berkata serempak. Jiruyu dan Chen Sisi tampak gugup dan cemas. "Percaya padaku, binatang darah itu kuat, tapi bagiku mereka bukan apa-apa. Sekarang ada praktisi dari benua Tianwu terperangkap di dalamnya." Kincen berkata dengan suara yang dalam, "Kalau begitu kami akan pergi bersamamu." Ketiganya menjawab serempak lagi.
Tidak, kalian tetap di sini. Jangan lupa aku punya Mokara dan Yongye bersamaku. Bahkan jika saya dalam bahaya, mereka akan mengambil tindakan. Tetapi jika kalian juga masuk, maka itu hanya akan mengganggu. Yukiansu tahu bahwa begitu Kincen memutuskan sesuatu, dia tidak bisa mencegahnya sama sekali. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan memperingatkan Kincen untuk tetap waspada. Saat ini kelompok orang itu penuh dengan keputusasaan. Mereka adalah praktisi teratas dan beberapa murid Bloodline Holy Land. Bloodline Holy Land atau Tanah Suci Garis Darah adalah salah satu kekuatan teratas di Martial Domain, dan pemimpin kelompok ini bernama Yue Chaolun. Pada saat ini kelompok orang ini semuanya pucat dan hati mereka penuh dengan keputusasaan. Mereka dikepung oleh ribuan binatang darah. Yue Chaolun terluka parah. Dia sedang menatap seorang yang menggunakan topeng berpakaian hitam di depannya dan berkata, "Siapa kamu?" Pria bertopeng itu berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, Yue Chaolun. Saya tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki harta aneh di tubuhmu. Namun sungguh sangat disayangkan, tubuhmu akan segera menjadi milikku." Pria berbaju hitam itu tertawa dingin. Yue Chaolun melirik Putri Suci dan berkata, "Jia Yiyi, kemarilah. Aku rasa formasi ini tidak akan bertahan lama. Jika formasi ini pecah, cepatlah temukan cara untuk segera melarikan diri dari sini." Yue Chaolun berkata dengan sungguh-sungguh. Jia Yiyi menjawab, "Tidak, Tuan Yu, aku tidak akan pergi sendirian. Meskipun saya adalah putri suci dari Bloodline Holy Land, saya bukanlah satu-satunya pewaris. Masih ada banyak jenius yang lebih cocok untuk mewarisi Bloodline Holy Land. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia ini yang benar-benar baik padaku. Tuan Yue Chaolun adalah salah satunya. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk menyelamatkan saya?" Yue Chaolun pada akhirnya hanya bisa menghela nafas pelan dan berkata, "Jia Yiyi, mengapa kamu melakukan ini? Kalau begitu, mari kita lawan." Yue Chaolun menggertakkan giginya. Setelah beberapa saat, tidak, sepertinya seseorang datang untuk membantu, ucap beberapa orang lainnya. Mereka melihat sesosok seperti kilat langsung menabrak sejumlah besar binatang darah, dan ada semburan raungan di sepanjang jalan. "Apa? Hanya satu orang?" ucap semua orang Tanah Suci Darah sangat terkejut. Pria berpakaian hitam juga melihat itu. Dia berkata, aku tidak menyangka ada orang yang begitu berani masuk ke tempat seperti ini. Dia benar-benar telah bosan hidup." Orang-orang dari Tanah Suci Darah berpikir, apakah orang ini khusus untuk datang menyelamatkan kita? Apakah itu adalah Kaisar Wu yang kuat? Tidak, siapa itu? Tidak hanya mereka yang terkejut, tetapi yang paling terkejut adalah pria berpakaian hitam. Dia bergumam, "Tidak, jangan sampai orang itu berhasil." Pria berpakaian hitam itu berkedip, sosoknya bergetar dan langsung bergegas ke tempat Kincen dengan niat membunuh di matanya. Tidak baik. Mengetahui pria berbaju hitam itu mulai bergerak, Yue Chaolun berkata, "Kalian terus kendalikan formasi ini, aku akan membantu orang itu." Setelah Yue Chaolun pergi, orang-orang itu berkata, "Putri Suci, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Yu akan mati jika dia bertindak seperti ini." Jia Yiyi menggertakkan giginya dan berkata, "Mari kita lawan juga." Semua orang bergegas keluar bersama. Kita tidak boleh membiarkan Tuan Yue Chaolun menanggungnya sendirian. Oke, cepat keluar. Sekelompok Kaisar Wu Tanah Suci Garis Darah bergegas menuju binatang darah yang tak terhitung jumlahnya. Pria berbaju hitam dengan cepat datang ke Kincen. Wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan. Dia bergumam, "Apa? Ternyata hanya seorang remaja." Di kejauhan Yue Chaolun juga berkata, "Hei, itu jenius dari Pavilion Dan." Karena Kincen memiliki konflik dengan Kaisar Feng Yulei sebelumnya, banyak praktisi kuat secara alami memiliki beberapa kesan tentangnya. Pria bertopeng bergumam, "Wah, selama aku dapat mengambil tubuhnya, mungkin pencapaianku di masa depan tidak akan terbatas." Sosok pria berpakaian hitam itu berkedip dan langsung bergegas ke Kincen. "Qin Shaoxia, hati-hati!" teriak Yue Chaolun dari kejauhan, tapi sudah terlambat. Pria berpakaian hitam itu seperti aliran cahaya. Ia mencondongkan tubuh ke arah Kincen dengan cakarnya meraih Kincen secara langsung.
Ketika pria berpakaian hitam itu mendekat, niat pedang Kincen dengan cepat membungkus pria berbaju hitam itu. Aura pedang ini terlalu ganas menyebabkan pria berbaju hitam itu hanya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Dan dalam sekejap mata tubuhnya dipenuhi lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya dan segera akan meledak. Pada saat kritis itu dia hanya bisa meninggalkan tubuhnya, jiwanya langsung bergegas menuju Kincen. Kincen bergumam, bagus, kamu berniat datang sendiri. Jiwa pria berbaju hitam itu langsung memasuki tubuh Kincen dan dalam sekejap mata tiba di lautan jiwa Kincen. Pria berbaju hitam itu tercengang untuk sesaat. Dia tidak menyangka bahwa lautan jiwa Kincen bahkan lebih kuat dan menakutkan daripada miliknya. Tiba-tiba benih parasit emas muncul dengan rune yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya keemasan menyilaukan dan paksaan yang luar biasa menghancurkan jiwa pria itu sepenuhnya. Sementara itu kekuatan benih emas tampaknya telah sangat meningkat. Kincen juga merasakan itu dan berpikir, saya harus mengatakan bahwa benih parasit emas ini sangat menakutkan. Dia tidak hanya dapat meningkatkan kemampuan persepsi dan membuat terobosan semakin cepat, tetapi juga dapat menyerap berbagai kekuatan antara langit dan bumi dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan jiwaku. Tapi Kincen tahu bahwa ini bukan waktunya untuk berbahagia karena dia harus mencapai tingkat tubuh sempurna. Ekaristi abadi setidaknya harus menembus tingkat ke-8 untuk mencabut benih parasit emas itu. Bunuh, teriak Kincen dengan marah dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura pedang yang mengerikan. Seni pedang kematian dan teknik pedang kekaisaran digunakan secara ekstrim dalam sekejap. Setidaknya 7 atau 8 binatang darah dipenggal pada saat yang bersamaan. Pada saat ini Yu Chaolun sudah berlumuran darah. Melihat itu Kincen segera berteriak, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak mengajak mereka untuk segera keluar dari sini? Senior, itu masih kamu. Beberapa praktisi tanah suci garis darah bertanya dengan ngeri. Kincen menjawab, dasar aneh, untuk apa aku datang menyelamatkanmu? Dengan suara teriakan, Yu Chaolun, Jia Yiyi dan yang lainnya segera bergegas keluar dari aula. Namun yang mengejutkan mereka adalah bahwa Kincen tidak ikut keluar bersama mereka, tetapi terus masuk jauh ke dalam aula. Melihat adegan itu, Yu Chaolun dan Jia Yiyi berteriak kaget. Senior, ayo cepat keluar bersama. Kincen menjawab, kalian duluan, aku akan memancing binatang darah ini untuk menjauh dari kalian. Jia Yiyi dan yang lainnya tercengang menyaksikan Kincen menghilang ke dalam aula. Kemudian mereka berbalik satu persatu bergegas keluar dari aula dengan panik. Saat Kincen bergegas ke dalam aula, dia membuat gerakan panik dan segera menarik perhatian sejumlah besar binatang darah untuk mengejarnya. Sementara orang-orang dari tanah suci garis darah menggertakkan gigi dan bergegas keluar satu persatu. Kemudian 3 wanita cantik menyerang binatang darah itu dari kejauhan dan berkata, apa yang kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak pergi ke tempat yang lebih aman di depan dan menyembuhkan lukamu dengan cepat? Jika Shao Chen terluka karenamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ucap Yu Qiansu berkata dengan getir, wajahnya pucat dan cemas. Pada saat yang sama melihat jauh ke dalam aula. Wajah Jiruyu dan Chen Sisi juga tidak enak dipandang. Jika bukan karena Kincen menyelamatkan Yu Chaolun dan yang lainnya, mereka bertiga tidak akan bergerak. Baru pada saat itulah orang-orang Bloodline Holy Land mengerti. Masing-masing dari mereka terluka parah. Jika Kincen dan Yu Qiansu tidak tiba tepat waktu, mereka bahkan tidak akan bisa bertahan hidup. Di kedalaman aula, Kincen sudah dikelilingi oleh binatang darah yang tak ada habisnya. Tuan, bolehkah kami keluar untuk membantu Anda dan mendapatkan suplemen yang bagus? Ucap Skeleton Rider dari dalam Zen Modding. Kincen berkata, tidak. Kincen berpikir melawan binatang darah ini memiliki efek luar biasa pada penempaan dagingnya dan tubuh ekaristi abadinya, dan dia telah memutuskan untuk melawan ribuan binatang darah ini sendirian. Dia bahkan menyingkirkan pedang karat misterius di tangannya. Tuan, apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Skeleton Rider tidak mengerti tujuan Kincen.
Akan tetapi Kincen mengabaikannya, dia langsung membunuh binatang darah itu sendirian. Kincen tidak punya rencana untuk mundur. Dengan mata merah dia bergegas ke binatang aneh itu dengan panik. Ia mengepalkan daging bertarung hidup dan mati. Setelah setengah hari, Kincen tidak tahu sudah berapa banyak binatang darah yang telah dia bunuh. Dia benar-benar tenggelam dalam pertempuran dengan tangan kosong semacam ini, dan pada saat yang sama perasaan samar-samar seperti pencerahan terasa terus meningkatkan kekuatan ekaristi abadinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.